Indonesia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Saudara-saudara bisa lihat bentuknya rasis. Kemudian penghilangan orang secara paksa. Penghilangan orang secara paksa kalian di Indonesia pernah terjadi. Zaman Soeharto. Kemudian dan pernah terjadi. Itu masuk dalam kejahatan manusia. Kemudian kejahatan apartheid. Kalau kejahatan apartheid ini bicara soal soal kelompok, soal komunitas, jadi titiknya agama. Ya, ini sederetan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Kita lihat unsur-unsur kejahatan kemanusiaan dilakukan secara luas dan sistematis. Dia tidak person by person, dia umum, dia kelompok, dia luas. Ya. Lalu kemudian tunjuk kepada penduduk sipil, saya dan saudara penduduk sipil, bukan yang militer ya. Kemudian pelaku mengetahui bahwa tindakannya merupakan bagian dari serangan tersebut. Jadi pelaku itu dia sadar. Pelaku sadar terhadap apa yang dia lakukan. Itu masuk dalam unsur-unsur kejahatan kemanusiaan. Nah, kita lihat contohnya. Contoh dari kejahatan kemanusiaan untuk kasus internasional, kalian lihat ini di Afrika, diskriminasi rasial yang dilakukan secara sistematis terhadap mayoritas penduduk kulit hitam. Oke, itu kejahatan kemanusiaan. Kemudian di Kamboja seluruh unsur genosida rezim Pol Pot juga melakukan berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan massal, penyiksaan dan kerja paksa. Seperti ini sih. Kemudian di luar, alhamdulillah di Indonesia yang ada. Ini sering kita temukan di luar negeri. Tapi kalau dalam kata kecil ada. Seperti yang tadi kasih contoh tadi itu. Kalau yang skala kecil masih bisa. Udah kayak dia lebih ke lokal wisdom. Oh di Indonesia dia lebih ke lokal wisdom. Tadi contoh dia kembali ke lokal. Itu dia lebih banyak bersentuhan dengan adat. Kalau yang di Indonesia itu dia lebih berbasis adat. Oke, dia basis adat. Tapi kalau secara nasional sampai sekarang Indonesia tidak ada. Dan semoga selamanya tidak. Oke, sekarang kita lihat ya. Tadi sudah dijelaskan, kita lihat soal perbedaan antara genosida dengan kejahatan kemanusiaan. Dilihat dari tujuannya. Kalau ada tujuan genosida, dia punya tujuan memusnahkan kelompok tertentu. Oke, kalau kejahatan kemanusiaan menyerang penduduk sipil secara luas dan sistematis. Tujuan berbeda nih. Oke ya. Kemudian kalau korban dari genosida, kelompok bangsa, ras, etnis atau agama. Kalau kemanusiaan penduduk sipil secara umum. Ada perbedaan di situ ya, kalian perhatikan. Umum ya, bagaimana kewajiban negara untuk perlindungan HAM itu. Yang pertama penghormatan, jadi dia menghormati negara, tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar HAM. Ada contoh kecil saja, pada saat kalian demo sekalipun, ya, demo sekalipun, kemudian membakar ban dan sebagainya, aparat keamanan pun cuma lebar dari negara ya. Pada saat buat pengamanan, mereka tidak serta-merta kemudian langsung melawan. Bayangkan mereka sampai yang pendemo masuk, pendemo pun melakukan tindakan anarkis juga. Mereka tidak melawan, mereka hanya melindungi. Kalian lihat bagaimana cara mereka begitu. Nah,
Ketika sampai sudah anarkis naik tinggi, baru kemudian mereka sempot segas kata. Itu fase di mana contoh kecil negara menghormati itu. Bagaimana masyarakat mengklaim dia punya hak untuk berpendapat ini, menyebarkan pendapat, tapi negara memposisikan diri juga dalam kehidupannya. Polisi pun dalam proses pengamanan pun sama juga dengan penghormatan itu ada SOP-nya sendiri. Nanti kalau kita bicara suatu lagi itu sebenarnya lain lagi terkait dengan bagaimana cara-cara kerja polisi masuk dengan peraturan nomor itu berbeda lagi. Tapi bicara soal konteks umum, bagaimana negara menghormati hal yang seperti yang tadi. Itu pun kan yang apa-apa. Sampai tingkat anarkis pun polisi masih tetap melakukan tindakan-tindakan yang memang tidak ada perlawanan. Ya? Nah, polisi akan perlawanan jika kemarin ketika kalian pasti mau langsung dibakar kantor DPRD yang ada di Makassar itu, kan? Di Jakarta dibakar fasilitas umum itu apa kan? Itu orang yang demo yang tidak terbukti. Terus orang menyampaikan sekarang gini, metode yang bagus yang harus digunakan adalah demo itu harus dirubah dengan cara dialog. Kalian mengkritisi sesuatu, kalian berlanjut dialog. Kalian kritisi A, B, C, dan D. Solusi yang kalian tawarkan apa? Terkait dengan A, B, C, D itu. Jangan kalian bilang mesti A, mesti B, mesti C, mesti D, tapi tidak ada solusi. Itu bukan kritik namanya. Ya, kritik yang baik adalah dibarengi dengan solusi. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah melindungi. Negara harus mencegah pihak lain melakukan pelanggaran HAM. Ibu senang sekali kasih contoh demo karena mahasiswa kadang-kadang lupa bahwa pada saat mereka demo itu ada hak orang lain juga yang kemudian mereka langgar tanpa mereka sadar. Demo pada jalan itu orang lain, masyarakat mau jalan lupa macet, itu ada hak orang lain juga yang mereka langgar tanpa mereka sadari itu. Dan konteks melindungi negara tapi bikin macet satu kota tua. Demo cuma 15 orang tapi bikin macet satu Indonesia. Sudah? Padahal yang demo cuma berapa orang pada jalan tapi bikin macet. Itulah segala macam. Nah itu yang salah. Tapi kemudian dalam posisi itu pun negara memberikan peluang tetap. Tapi negara tetap mencegah jangan sampai kemudian ada pelanggaran bagi pihak lain. Kemudian memenuhi. Negara wajib mengambil langkah-langkah untuk menjamin dan pemenuhan HAM melalui kebijakan pelayanan publik dan penegakan hukum. Salah satunya yang tadi itu. Dan pada dalam konteks demo, kalau misalnya ada pelanggaran misalnya anarkis, maka negara yang diidentifikasi polisi di Indonesia atau misalnya ini nanti yang ada. Bukan berarti yang demo semua itu lalu semua itu masuk angin. Kalau misalnya ada kerusakan fasilitas umum atau akibat dari demo itu ada orang yang meninggal, tidak semua orang yang demo itu langsung ambil tuh identifikasi lagi siapa yang punya pelanggaran, sudah dia langsung kemudian melakukan proses penegakan hukum. Jadi langsung ke by person. Lalu kemudian, nah sekarang kita lihat lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan HAM itu, kan? Kita lihat aturan, kemudian kita lihat lembaga-lembaga yang berperan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, lembaga yang kemudian punya peran untuk melindungi dan membackup semua yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Jadi siapa yang punya kondisi yang dirasa itu bagian dari pelanggaran HAM, saudara bisa meminta